Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester pertama adalah tes screening. Tes screening prenatal rutin tidak menimbulkan risiko keguguran atau komplikasi pada kehamilan. Ibu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk mempersiapkan screening trimester pertama kehamilan. Trimester pertama kehamilan dimulai pada hari pertama haid terakhir atau disebut juga HPHT dan berlangsung hingga akhir minggu ke-12. Pada semester ini, sebagian besar ibu hamil akan mengalami mual atau morning sickness. Mual yang terjadi berulang. Ibu dapat makan dan minum secara rutin, normal, sebelum tes darah dan pemeriksaan USG. Trimester pertama merupakan periode yang terjadi pada minggu pertama hingga ke-13 kehamilan. Yang kedua, saat memasuki trimester kedua, dokter biasanya akan menawarkan genetic screening test. Salah satunya tesnya adalah maternal serum alpha photoprotein dan disebut juga biasanya MSAFP. Tulisan ini dilakukan untuk mengukur tingkat alpha photoprotein, yaitu protein yang dihasilkan invasif prenatal testing atau NIPT untuk mengetahui kondisi kesehatan janin yang sedang tumbuh dan berkembang. Dengan mengambil sampel darah, dokter juga dapat mendeteksi potensi sindrom Down yang jumlah kromosom. USG dilakukan bertujuan untuk mengetahui risiko cacat lahir pada janin. Uji glukosa tepatnya pada usia kehamilan 24 sampai dengan 28 minggu. Dengan menjalani pemeriksaan ini, risiko diabetes gestasional pada ibu hamil bisa deteksi lebih awal. Tes amniosin ESIS usia kandungan 15 sampai 18 minggu. Sampel cairan ketuban akan diambil melalui jarum yang dimasukkan ke perut ibu. Jika ditemukan kerusakan pada cairan ketuban, bisa jadi itu menandakan adanya masalah kesehatan serius pada janin. 3. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil di trimester ketiga. Ada beberapa pemeriksaan dasar seperti mengevaluasi bertambahnya berat badan ibu, mengukur tekanan darah, tes urin, dan pemeriksaan jantung serta paru-paru. Masih akan tetap dilakukan, tapi ada beberapa pemeriksaan penting lainnya yang akan dilakukan di trimester ketiga, yaitu 1. Pemeriksaan kondisi janin. Pemeriksaan manuver Leopold, dokter dapat mengetahui posisi janin dalam rahim melalui pemeriksaan tersebut. 2. Gerakan janin. Dokter akan melakukan pemeriksaan melalui tes USG dan kardiotokografi untuk memantau gerakan janin beberapa minggu sebelum persalinan. 3. Cleaning Streptococcus grup B. Dokter akan memberikan antibiotik saat persalinan untuk melindungi bayi dari infeksi. Pemeriksaan pada ibu. Pemeriksaan serviks atau leher rahim. Jelang persalinan, pemeriksaan lebar panggul juga dilakukan. Jika memiliki panggul yang sempit, maka metode untuk melahirkan secara normal tidak mungkin dilakukan. Pemeriksaan lebar panggul ini akan dilakukan di minggu 36 kehamilan. Tes darah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam penyakit seperti
kolesterol, diabetes, hepatitis, asam urat, dan rebula. Di sini saya juga akan menjelaskan Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan Leopold dari Leopold 1 sampai dengan Leopold 4. Leopold 1. Cara yang dilakukan dokter biasanya melakukan menaruh kedua tangan di atas perut ibu. Dokter akan mencari area atas rahim atau fundus untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong bayi berada di fundus, maka janin berada di posisi vertikal. Tahapan Leopold kedua, dokter akan memindahkan tangan pada setiap posisi perut lainnya, seperti area pusar. Tujuan pemeriksaan Leopold dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Pada tahap ini, dokter juga akan mencari tahu bayi di dalam. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tekanan darah, denyut jantung, jumlah pernafasan, lingkar lengan atas, dan tinggi fundus uteri. Yang pertama, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengukur tekanan darah. Cara mengukur tekanan darah, manset dipasang mengikat mengelilingi lengan dan kemudian ditekan dengan tekanan di atas tekanan arteri. Dan kemudian secara perlahan tekanannya diturunkan. Pembacaan tinggi merkuri dalam kolom tabung menunjukkan peak pressure dan lowest pressure atau disebut juga dengan diastolik denyut jantung. Cara menghitung denyut jantung, gunakan dua telunjuk jari dan jari tengah, terus taruh di pergelangan tangan sampai merasakan denyutannya, lalu hitunglah jumlah denyut nadi selama 1 menit, atau bisa juga dengan cara menghitung per 15 detik lalu dikalikan dengan 4. Cara menghitung jumlah pernapasan, siapkan pengukur waktu atau timer dan setel selama 1 menit agar bisa menghasilkan ukuran yang akurat. Anda berada di posisi yang rileks seperti sambil duduk atau tiduran. Jangan lakukan gerakan yang melelahkan sebelum mengukur frekuensi napas. Setelah badan sudah siap, maka hitunglah jumlah tarikan nafas dalam 1 waktu menit. Menghirup dan menghembuskan nafas itu dihitung sebagai 1 kali pernapasan. Cara mengukur lingkar lengan atas, yaitu 1. Tetapkan posisi bahu atau akronion dan siku atau elektranon. 2. Letakkan pita pengukur antara bahu dan siku. 3. Tentukan titik tengah lengan. 4. Lingkaran pita lila tepat pada titik tengah. 5. Pita jangan terlalu ketat, jangan pula terlalu longgar. 6. Pembacaan skala yang tertera pada pita dalam sentimeter. Dan mengukur tinggi fundus uteri. Gunakan alat pengukur dimulai dari simfisis pubis atau tulang kemaluan hingga bagian atas perut atau fundus. Jarak kedua bagian tersebut adalah tinggi dari fundus uteri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.